Puji nama Tuhan. Shalom Limitless Youth. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di rumah semuanya sehat-sehat selalu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari teman-teman kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik dan sempurna atas kehidupan kami. Dan kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Itu semuanya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pimpin terus langkah kami, bimbing terus langkah kami, agar kami menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan, perbaharuilah setiap hati kami hari demi hari, dan kami yakin dan percaya mujizat penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami semua yang akan datang kepada Engkau. Terimalah sembah pujian kami untuk meninggikan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran kerinduan setiap kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau kebenaran kami. Engkaulah yang kami percaya Tuhan. Ku percaya, oh Yesus, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu bersama-sama angkat hatimu kepada Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit,
nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, amin, mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita agungkan Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya kebesaran-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan. Kami sembah Raja yang hidup, Raja yang berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hosana bagi Sang Raja, hosana bagi Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, karena kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami seluruh anak-anak Youth Limitless Youth masih bisa bertahan sampai saat ini Tuhan. Tuhan, pegang tangan kami terus, agar ketika kami jatuh, kami tidak tergeletak sampai jatuh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Terimalah sembah kami, dan kami akan menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Yang siap muji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bersukacita, amin. Dahsyat luar biasa. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian-Mu. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lebih dari pembenaran
pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dahsyat luar biasa. Bersukacita, amin. Amin. Mari teman-teman, kita akan lebih sungguh-sungguh lagi, kita akan mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kita, orang-orang percaya, tetap diingatkan dan dikuatkan kembali. Puji Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Kau telah buktikan. Terima kasih buat cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Kami sangat bersyukur Tuhan yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Kami persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dengan iman katakan, selamanya Kau ku cinta. Dengan kesungguhan hatimu, selamanya Kau ku cinta. Shalom Limitless. Wah, apa kabar ya teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu sehat ya. Amin, puji Tuhan. Bersyukur banget hari ini bisa sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita. Tiba saatnya sekarang kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa sekali lagi buat firman Tuhan yang akan sama-sama kita terima. Haleluya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah Tuhan berikan buat setiap kami beribadah kepadamu. Terlebih saat ini ya Tuhan, kalau kami mau sama-sama
menyiapkan hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang berbicara lewat setiap kami, Kau sendiri Tuhan yang berbicara secara personal buat setiap kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati setiap kami, menuntun hidup kami menjadi arah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami juga semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan, dan selalu ada dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Wow, sekali lagi happy banget bisa menjumpai teman-teman ya hari ini. Dan kita akan sama-sama sharing ya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman semuanya. Apakah hampir semua dari teman-teman ini aktif di sosial media atau di sosmed? Kayaknya hampir semua aktif ya. Sosmed yang lagi ramai saat ini adalah ada Instagram ya, ada juga TikTok gitu ya. Dan pasti teman-teman semua yang aktif di kedua sosmed tersebut dan sosmed-sosmed yang lainnya gak asing dengan satu kalimat ini. Ganteng, review saldonya dong. Gitu ya kalimatnya. Pasti kita semua hampir udah pernah dengar nih kalimat ini, dan bahkan tahu bisa membayangkan kira-kira dengan kalimat itu video atau kontennya itu seperti apa sih postingannya ya. Nah, postingan yang ada yang lagi kemarin sempat viral itu adalah yang menggunakan kalimat tadi, menunjukkan ya atau menampilkan seseorang yang sedang mereview saldo di ATM-nya dengan cara nge-shoot mesin ATM ketika dia sedang masukin kartunya dia ya, atau buka akunnya dia. Nah, yang cukup mencengangkan, wow, ternyata saldonya gede-gede juga ya. Dan kebanyakan itu juga anak-anaknya kayak masih pada muda-muda ya, anak-anak muda yang review kayak gitu. Jadi itu adalah satu hal yang luar biasa juga ya. Nah, selain itu juga ada hal yang cukup menggelitik ya. Pasti teman-teman juga tahu kalau teman-teman merhatiin bahwa ada salah satu komentar ya yang seakan-akan seperti menggoda gitu ya dari postingan-postingan tersebut. Nah, akun yang memberikan komentar itu adalah akun instansi pemerintah ya, teman-teman pasti tahu dong, akun instansi pemerintah yang melayani dalam hal perpajakan. Dan intinya sih komentar yang diberikan itu adalah menghimbau dan mengingatkan jangan lupa tetap membayar pajak kayak gitu ya. Itu cukup lucu juga ya, aku juga ngikutin. Tapi pertanyaannya, hubungannya apa nih cerita tadi dengan kebenaran firman Tuhan kita buat hari ini? Nah, intinya yang mau kita ambil adalah satu fenomena di mana ada interaksi ya antara seseorang individu sebagai warga negara ya, anggota daripada negara, interaksinya dengan pemerintah atau dengan orang yang menjadi pelayan mereka di pemerintahan. Nah, terus firman Tuhan ini seperti apa sih yang akan kita bahas bersama-sama hari ini? Nah, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kebenaran firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Aku akan bacain ya buat teman-teman semua. Roma 13 ayat 1 ya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, itu kebenaran firman Tuhan kita buat hari ini. Tapi yang akan kita bahas sebenarnya adalah satu perikopnya ya, yang ada di ayat 1 sampai ayat ke-7 dengan perikopnya, kalimat perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita sebagai orang percaya harus menaati atau menjalani kebenaran firman Tuhan ini? Nah, sebelumnya teman-teman diceritakan kalau perikop ini adalah sebuah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Roma ya. Saat itu Rasul Paulus belum bisa mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Roma sehingga dia memberikan surat ini. Dan sebenarnya apa sih latar belakangnya kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini dan juga menuliskan nasihat ini? Nah, sebenarnya pada saat itu ya, pada waktu itu terjadi perselisihan ya antar golongan atau antar kelompok ya. Saat itu ada perselisihan antara pemerintah ya dengan warga negaranya juga. Dan di situ juga warga negaranya ada anggota-anggota jemaat Tuhan ya. Dan ternyata selain pemerintah dengan warga negara, tapi juga ada pertentangan, perselisihan antar jemaat Tuhan ya, karena saat itu banyak kelompok-kelompok, ada kelompok Yahudi, kelompok non-Yahudi, dan juga ada kaum Zelot saat itu di kota Roma yang menciptakan atau membuat adanya
Jadi ada perselisihan atau pertentangan seperti itu. Nah, makanya Rasul Paulus memberikan nasihat ini. Nah, terus teman-teman, sebenarnya gimana sih bagian daripada firman Tuhan ini bisa kita gunakan di kehidupan kita yang ada sekarang? Nah, sebenarnya di zaman sekarang ini kan informasi sangat cepat ya, bertukar informasi. Ya, kita bisa mendapatkan informasi dari berita, dari sosial media ya, yang tadi. Dan kadang juga ya, terutama di masa pandemi ini, tentunya pemerintah itu menjadi satu hal yang sering disorot, atau juga beritanya tentang pemerintah itu cukup hot istilahnya ya, untuk menjadi pembicaraan kita semua ya. Ada pihak-pihak atau orang-orang di pemerintahan yang dengan baik sekali memberikan bantuan-bantuan pada orang yang kesulitan di masa pandemi ini, tapi juga ada nih berita-berita yang kita dengar bahwa ada juga oknum di pemerintahan yang mengambil keuntungan sendiri atau untuk golongannya, dan juga merugikan warga negara ya. Nah, tentunya ini pasti mengundang banyak pendapat atau pandangan buat setiap kita, dan tidak sedikit dari kita yang menjadi skeptis bahkan kecewa kepada pemerintah. Tapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan ini adalah bagian dari Alkitab, dan kita tidak bisa begitu saja mengabaikannya teman-teman, walaupun nasihat ini diberikan di masa yang lalu. Tapi kalau misalnya ada di firman Tuhan, ada di Alkitab, berarti kita juga masih bisa relevan menggunakannya di kehidupan kita saat ini. Nah, berarti gimana nih caranya kita memandang pemerintah saat ini? Dengan mengacu pada kebenaran firman Tuhan yang tadi. Tentunya kita boleh memasang kacamata atau pandangan kita kepada pemerintah, jangan pandangan yang sama seperti orang yang bukan mengenal Tuhan atau yang belum mengenal Tuhan. Tapi boleh sama-sama kita memasang kacamata pandangan kita, memandang pemerintah sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Apa sih bedanya? Nah, kalau gitu kita breakdown satu-satu ya bagian dari perikop ini. Langsung aja deh kita masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama adalah hal yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan itu yang menetapkan pemerintah. Tuhan Allah adalah yang menetapkan pemerintah. Tadi di ayat yang pertama ya, kita sudah baca bahwa dikatakan pemerintah itu tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Ya, pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Pada intinya, ternyata Tuhan Allah itu tidak hanya bekerja secara pribadi kepada kita, tapi juga bekerja kepada situasi lingkungan yang ada di sekitar kehidupan kita, yang mengelilingi kehidupan kita. Itulah sebabnya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, karena Dia yang terus campur tangan dalam kehidupan kita, bukan hanya secara personal, tapi juga kepada environment atau lingkungan yang ada di sekeliling kita. Salah satunya dengan cara menetapkan pemerintah yang menjadi pemimpin kita, kayak gitu. Jadi Tuhan nggak pernah meninggalkan atau mengabaikan aspek dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi sekali lagi, kita perlu takluk kepada pemerintah karena Tuhan Allah sendiri yang sudah menetapkannya. Nah, di sini kita mau bertanya-tanya juga ya sebenarnya. Takluk ini dalam hal apa sih? Kayak takluk tuh berat banget ya, kata yang digunakan sebagai isi dari ayat ini. Nah, sebenarnya takluk di sini bukan semata-mata kita harus mengikuti apa yang menjadi kata pemerintah, misalnya pelak-pelakan secara polos ya, atau secara istilah kasarnya membabi buta, atau ya pokoknya radikal banget deh kepada pemerintah. Tapi seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah, maka ketika pemerintah sudah mulai bergeser fungsinya dari ketetapan Allah atau dari rencana Allah, ya tetap kita harus berpegang sama Tuhan ya, berpegang sama firman Tuhan. Dan seenggaknya untuk masalah takluk ini sebenarnya ada satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, adalah dengan cara kita menyadari atau adanya pengakuan dalam diri kita bahwasannya memang ada seseorang atau sekelompok orang, yaitu pemerintah, yang memang punya kuasa atas kita ya, kuasa tertentu atas setiap kita. Jadi seenggaknya kita sadar dulu nih kalau memang sebenarnya ada pemerintah yang punya kekuasaan di atas kita. Nah, setelah itu kita pasti akan mulai lahir hikmat-hikmat di mana kita bisa mengambil langkah-langkah yang baik, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kebenaran dalam menyikapi pemerintah, teman-teman, kayak gitu. Nah, sebenarnya bagian lain dari perikop ini
ada di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Pada intinya di sini nanti teman-teman boleh baca ya ayatnya, Roma 13 ayat 2 sampai 4. Di sini dikatakan tentang orang percaya ya yang harus tetap melakukan kebenaran. Sebenarnya ayat kuncinya ada di ayat yang ketiga. Sebab jika seorang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, lalu di ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya, sampai di situ kita baca. Jadi pada intinya adalah orang percaya itu memang harus tetap melakukan kebenaran firman Tuhan atau berbuat baik. Nah, sebenarnya di bagian kata berbuat baik ya di New International Version itu menggunakan kata do what is right. Jadi kita pasti tahu ya, maksudnya kita tetap harus melakukan kebenaran. Kenapa kita melakukan kebenaran? Ya karena sebenarnya kebenaran yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah menciptakan keadaan yang baik juga buat diri kita sebagai anak Tuhan ya. Jadi sebenarnya peraturan-peraturan yang ada di negara ini ya, khususnya di negara Indonesia, sebenarnya itu semua tuh ada untuk menciptakan rasa aman buat masyarakat atau buat warga negaranya, bener nggak? Peraturan-peraturan yang ada itu untuk membatasi kejahatan atau bahkan menghilangkan kejahatan, jangan sampai ada yang berbuat jahat, dan memberikan rasa nyaman dan rasa aman, rasa kondusif buat warga negara yang lain, yang tentunya juga mereka berbuat kebaikan ya. Jadi sebenarnya ketika kita sebagai orang percaya berbuat tetap yang baik, sebenarnya kita nggak harus takut kepada pemerintah. Buat apa? Tapi kalau kita memang berbuatnya yang nggak baik, yang jahat, niat kita jahat, memang sudah sepatutnya kita mungkin merasa kita harus memberontak kepada pemerintah. Nah, teman-teman, di sini juga dikatakan bahwa di ayat yang keempat di akhir ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Terus di bagian yang atasnya lagi juga dikatakan bahwa karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Wah, menyandang pedang apa nih? Maksudnya adalah Tuhan memberikan otoritas kepada pemerintah untuk boleh menegakkan keadilan atau peraturan yang sudah ada di negara tersebut. Jadi memang itu adalah otoritas yang daripada Allah yang diberikan kepada pemerintah. Nah, lanjut lagi nih ke bagian ayat yang kelima. Di situ dikatakan ya, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, kita juga perlu menggunakan suara hati kita nih dalam menjalankan kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, suara hati itu maksudnya apa nih? Suara hati orang percaya. Teman-teman pasti tahu ya, yaitu Roh Kudus. Jadi dalam menjalani kehidupan kita sebagai warga negara, kita juga tetap harus mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan menuntun kehidupan kita dan membuat kita melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar, bukan karena kita takut dihukum ya, takut diberikan pedang gitu ya, tapi memang karena kita patut berbuat baik. Seperti itu. Seperti yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 26 ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu kita harus tetap andalkan terus dalam menjalani kehidupan kita ya sehari-hari, dalam kehidupan kita aspek-aspek yang lain, dan juga dalam aspek kehidupan kita bernegara atau sikap kita kepada pemerintah, teman-teman. Terus yang terakhir di bagian yang ke-6 dan di bagian yang ke-7 itu kita bisa mengambil satu nilai, yaitu kita harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Di situ dikatakan tentang bayarlah pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, dan juga berikan rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Jadi kita sebagai orang percaya diingatkan lagi nih untuk bisa melaksanakan kewajiban kita. Kenapa? Karena dari kewajiban kita itu sebenarnya kita sudah bisa menerima hak kita. Kayak tadi ya, misalnya contohnya, ketika kita berbuat baik, kita bisa mendapatkan keadaan aman dan kondusif yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita melakukan kewajiban kita, yaitu tidak berbuat jahat, ya, mentaati peraturan, itu kan kewajiban kita ya yang kita lakukan. Itu juga akan timbal balik tuh teman-teman, istilahnya kayak cycle gitu ya. Ketika kita berbuat baik, melakukan kewajiban kita juga akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan rasa aman dan juga pelayanan dari
apa fasilitas yang ada di negara kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu mungkin bagian-bagian yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan perikop yang ada di Roma 13 ayat 1 sampai 7. Nah, lalu sebenarnya kita sebagai anak-anak muda ya, generasi bangsa, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memberkati negara kita, memberkati pemerintah kita. Jadi teman-teman, kita ada di negara ini tentunya bukan karena kebetulan ya teman-teman. Dan sekali lagi, pemerintah yang ada di atas kita itu bukan istilahnya ojok-ojok tiba-tiba mereka menjadi pemerintah kita. Tapi memang Tuhan yang sudah menetapkannya sedemikian rupa. Sehingga menjadi tugas kita atau menjadi bagiannya kita untuk tetap melakukan yang benar, sekali lagi, dan melakukan yang baik untuk demi adanya berjalannya pemerintahan yang baik di negara kita. Nah, teman-teman, lalu apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan dalam menyikapi pemerintah kita atau pemerintah dalam secara umumnya ya? Nah, yang pertama, kita bisa memusatkan perhatian kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, bersyukur nih sebenarnya teman-teman, kita di Indonesia walaupun ada banyak keberagaman agama atau kepercayaan, tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah dengan baik, terutama di kota Jakarta ini ya. Nah, untuk itu kesempatan itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa sih salah satunya? Yaitu tetap melayani dengan maksimal di gereja, di sekitar kita, karena memang rasa aman itu tadi sudah ada dan sudah diberikan kepada kita. Fasilitas, kita sudah diberikan kesempatan untuk beribadah dan juga menjalani kehidupan kita harus pakai itu untuk tetap memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan sampai pemerintah yang ada mungkin kita bukan ada di pihaknya, mungkin bisa dibilang kalau dalam politik kita oposisinya, atau misalnya mungkin juga kita kurang suka dengan pemerintah yang menjadi pemimpin kita. Jangan sampai hal itu membuat kita jadi mundur atau kehidupan kita jadi nggak efektif gitu. Kita tetap harus bekerja buat Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ya tetap tetap bergerak lah istilahnya gitu, walaupun mungkin keadaan yang ada sekarang tidak seperti keadaan ideal yang kita inginkan ya, tentunya karena memang pemerintah kita, terusnya di negara Indonesia itu memang masih manusia, bener nggak? Jadi pasti masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi percaya ketika kita mau berdoa buat negara kita, pasti ada satu hal yang menggerakkan hati kita untuk lebih mengasihi negara kita. Nah, itu masuk ke bagian yang selanjutnya. Hal yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik, yang mengasihi dan mengenal Tuhan adalah dengan berdoa buat bangsa negara kita. Nah, teman-teman percaya nggak percaya ya? Oke, bukan bicara tentang negara, tapi contohnya bicara tentang ada orang yang tidak suka dengan kita atau musuh dalam tanda kutip ya. Tapi teman-teman ketika coba deh sekali-sekali teman-teman berdoa buat mereka, pasti lama-kelamaan teman-teman akan ada satu rasa yang teman-teman rasakan dalam hati, teman-teman jadi semakin mengasihi mereka gitu. Jadi berdoa itu sebenarnya memang permohonan kita kepada Tuhan, tapi itu juga bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan, dan hati kita juga bisa dibentuk sedemikian rupa untuk boleh mengasihi apa yang kita doakan. Maksudnya mengasihi yang kita doakan itu adalah melembutkan hati kita gitu. Ketika kita mendoakan satu hal yang mungkin bukan menjadi hal yang kita inginkan atau yang kita sukai, percayalah lama-kelamaan kita bisa dilembutkan hati kita. Itu makanya kita berdoa sepatutnya itu berdoa minta kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita, karena semakin kita berdoa buat hal tersebut, kita akan semakin bisa menerima dan juga bisa semakin mengasihi keadaan kita. Sekali lagi seperti itu. Jadi teman-teman, kita udah sering nih berdoa ya buat bangsa negara kita, doa syafaat kita dan sebagainya. Jadi kita tetap harus melakukan itu terus-menerus, berdoa, menyatakan berkat, menyatakan damai sejahtera, sukacita atas bangsa kita. Itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, selain itu sebenarnya apalagi nih yang bisa kita lakukan buat bangsa negara kita, teman-teman? Sebenarnya ada banyak ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang sering berkaitan dengan
anak-anak muda nih, kayak kita di Limitless ya, anak-anak muda. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda untuk memberikan kemajuan buat bangsa negara kita atau pemerintah yang ada di negara kita Indonesia ini. Nah, yang pertama aku mau mengatakan tentang menjadi kritis dan juga konstruktif. Sekali lagi, menjadi kritis dan konstruktif. Maksudnya apa tuh? Nah, kita tuh sebagai anak-anak muda sebenarnya punya potensi untuk berpikir kritis, bener nggak? Kritis itu bukan keadaan kesehatan ya. Maksudnya kritis di sini adalah punya pemikiran yang baik, analisa yang baik, dan juga bisa menemukan fenomena-fenomena sosial mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita atau di sekeliling kita. Nah, sebenarnya itu tuh kita pasti punya banyak potensi di situ. Nah, selain itu, kadang ya sebenarnya nggak jarang ada anak-anak muda yang punya daya kritis yang baik, tapi sayangnya tidak dibarengi dengan keinginan untuk membangun negara atau membangun keadaan itu menjadi lebih baik. Jadi kebanyakan pasti teman-teman pasti sering lihat ya, jadinya hasil buah pemikiran kritis mereka itu menjadi komentar-komentar yang diposting di sosial media, yang diberitakan lewat WhatsApp dan lain sebagainya, menjadi istilah kasarnya provokasi buat orang-orang yang ada di sekeliling mereka, ketika mungkin pemikiran kritis mereka menghasilkan buah pikiran kekecewaan. Nah, teman-teman percaya nggak sih, sebenarnya ketika kita memberikan informasi atau memberikan komentar-komentar yang negatif, khususnya tentang pemerintah kita, sebenarnya kita tuh secara nggak langsung sedang menciptakan kegaduhan, teman-teman. Kegaduhan informasi ya, walaupun lepas daripada itu benar atau enggak, sebenarnya ketika kita memberikan komentar secara spontan tentang hal itu tanpa mengkaji atau memberikan saran yang konstruktif atau membangun, kita bisa menciptakan kegaduhan yang wow gitu ya. Nah, kegaduhan itu sebenarnya juga berefek kepada kehidupan kita sendiri, teman-teman. Ketika negara kita sedang gaduh ya, lagi chaos gitu ya, pasti kan kita juga yang dirugikan oleh keadaan negara kita yang tidak baik itu. Pasti kita jadi merasa nggak aman, kita jadi semakin merasa kecewa gitu kan. Tapi kalau kita bisa berpikir kritis dan juga kita bisa memberikan saran yang membangun, itu pastinya akan jauh lebih baik lagi, dan itu bisa mencerminkan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, terakhir, hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda di negara ini adalah untuk kreatif dan juga realistis. Apa sih kreatif dan realistis maksudnya? Nah, kreatif ini kalian pasti tahu lah ya. Kreatif itu berarti berdaya cipta ya. Bisa memberikan suatu hal yang inovatif gitu ya, kepada misalnya untuk bangsa kita ini. Nah, selain kreatif, kita juga harus realistis. Jadi ide-ide baru yang kita bisa ciptakan buat bangsa negara kita, berikanlah itu. Tapi jangan lupa kita harus membarengi dengan sikap realistis ya. Realistis itu maksudnya ya memang buah ide baru itu bisa diwujudkan. Jadi nggak cuman omong doang dalam tanda kutip. Jadi hendaknya apa yang menjadi buah pikiran kita itu memang bisa terwujudkan. Nah, teman-teman pasti sering dengar nih yang ada di dunia mungkin HR atau di dunia organisasi ya, pernah dengar istilah SMART ya. SMART itu ada specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi hendaknya mungkin teman-teman bisa pakai kelima hal itu ya dalam merencanakan kira-kira realistis nggak nih ide-ide yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara kita. Jadi teman-teman, selain kita bisa menerima pemerintahan yang ada di negara kita dengan baik, seperti nasihat Rasul Paulus, kita juga tetap harus do something ya teman-teman, memberkati bangsa negara kita secara mungkin mulai dari hal sederhana, dari berdoa sampai melakukan hal-hal yang bisa memberikan sumbangsi buat negara kita. Jadi kita juga bisa menjadi benar-benar seperti apa yang dikatakan tentang anak muda ya, harapan bangsa dan juga masa depan bangsa. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang menjadi pembahasan firman Tuhan kita buat hari ini. Semoga teman-teman semua diberkati ya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan, dan kita akan berdoa sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita renungkan tadi. Yuk teman-teman, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh sama-sama kami renungkan pada hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami lebih lagi, memberikan kami insight yang lebih lagi Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh memberkati Engkau, khususnya memberkati bangsa negara pemerintah kami Tuhan di Indonesia ini ya Bapak.
Kami tahu Tuhan, kami semua hanya manusia ya Bapa. Kami semua juga butuh pertolongan-Mu, butuh campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami terlebih saat ini. Di saat-saat kesulitan Tuhan, boleh kami rasakan, biar kiranya Engkau tetap menjadi pertolongan kami dan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu, Kau yang berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke teman-teman, happy Sunday semuanya. God bless you. Baiklah, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita mau berdoa. Nah, teman-teman yang punya pokok-pokok doa yang ingin disampaikan atau ingin didoakan bersama-sama, boleh banget share ke kita atau kirim pokok doanya ke Instagram kita via DM ya. Nanti bisa kita doakan bareng-bareng. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang telah Kau berikan pada hari ini, hari yang cerah, hari yang baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih juga kami telah boleh diizinkan untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga atas segala berkat, segala hikmat yang telah Kau berikan dan Kau izinkan ada pada kami Tuhan. Dan kiranya apapun yang disampaikan pada hari ini oleh Kak Vita Tuhan, kami bisa belajar sesuatu dan kami bisa menerapkan di kehidupan kami esok dan esok hari Tuhan, sehingga apa yang kami dengar pada hari ini kami bisa mempraktekannya dalam hidup kita. Tuhan, kiranya Kau terus berkati Kak Vita Tuhan, yang terus mau melayani-Mu Bapa di masa mudanya ini Tuhan. Biarkan terus Engkau memberikan dampak supaya Kak Vita juga bisa berbagi kasih, berbagi berkat juga untuk sekitarnya Tuhan, sehingga dimanapun Kak Vita ditempatkan, orang-orang sekitar dapat melihat Tuhan di dalam Kak Vita ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan di Tomang. Terima kasih Tuhan atas tempat ibadah yang telah Kau izinkan buat kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja kami di Tomang Tuhan bisa memberikan berkat-berkat yang melimpah untuk daerah sekitar Tuhan, sehingga daerah-daerah sekitar tempat kami beribadah juga bisa merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk tim gembala dan Bapak Gembala kami Tuhan, Om Kiki bersama istrinya Tante Ike ya Bapak. Kiranya Kau terus berikan hikmat, kekuatan juga untuk mereka, dan juga Kau terus berikan visi misi-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin pada hari ini sedang sakit atau sedang dalam pergumulan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, karena di dalam Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan kesembuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pokok-pokok doa yang telah disampaikan pada hari ini. Sebentar kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Teman-teman yang mau menerima berkat, silahkan mengangkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.